Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Teng ngersa para habaib, para ulama sedanten ingkang kula hormati wabil khusus teng pernah Pak D kawula Ki Haji Muhammad Idris Hamid engkang sangat berjasa tadi menyelamatkan para pejabat diaturi teng dalam kalian Pak D Idris kersane mboten diamuk Pak Sukron niku tak anggap prestasi terbaik di hal ini. Terus kula siap jadi korban ngajak Mas Amak kalian Mas Aziz sing ben diamuk ben ono. Alhamdulillah wau diseneni kena khitab nahi mungkar sing kereng. Terus kula niku kadang-kadang nggih saged kereng, tapi kereng kula niku sisi ilmiah. Sisi ilmiah yang ekstrim. Jadi negara ini atau umat Islam ini enggak boleh dilatih, difasilitasi Gus Ipul. Nanti agama ini menjadi bergantung wali napa? Kota. Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid. Izzul mu'min qiyamuhu billail. Atau syaraful mu'min qiyamuhu billail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Terus sing teko dan tentang mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Sehingga jenengan ra perlu hasud, aku ra wali kota, aku ra kiai gede, aku ra mubalek populer karena sudah punya nikmat sing khairan minad dunya wa ma fiha. Dados mengke menteri keuangan iki kepenak, menteri wados wau Masanas iki kepenak mergi mboten dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ndak asik dengan tahajud, ndak asik dengan sujud, itu penggaweane demo nuntut pemerintah. Dados solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kula nate matur teng Ki Hasib putranipun Bawah. Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik itu dilamar orang kaya tidak mau hanya karena yang kaya raya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya ekonominya selesai. Padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik Gus Ipul. Demi cari mantu yang sholat itu direwangi di mantu melarat santri mergo sholat. Sing lamar sugih mboten sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat, apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Tahu Dawe Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah. Sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud, saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu, gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi. Kalau niku Mbak Idris nate teng beberapa daerah yang luar biasa susahnya. Niku barokah boten bergantung wali kota Pak Ibu. Kalau jadi kiai gede paling nyesal itu satu. Kiai-kiai kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. Kiai nak pun gede kados kula diundang ning masjid disangoni kas masjid. Wong niku nyesal kula teng pangeran montek amen. Sing kiai cilik melarat muassisul masjid banil masjid sing kadang kiai gede kados kula disangoni dhuwit kotak masjid lha sing kiai cilik iku gawe masjid sing kiai gede entuk kok masjid itu barokahnya ilmu. Saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu warok seperti itu, mungkin bangga untuk sanggup kok kotak masjid niku bangga. Jadi saya mohon dah dilatih keilmuan itu dilatih sehingga barokahnya itu juga nura yamsi bihi finnas. Allah tidak ngendikan nura yamsi fil madaris wala fil muassasah wala fil masajid, tapi yamsi bihi finnas. Teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud, dan sujud itu jadi kebutuhan mereka mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat. Kepikiran kalau di Korea ada masjid, di Amerika ada masjid, di Eropa bikin masjid, bikin komunitas pendidikan. Itu kalau dari awal dilatih mendapat, tidak akan jadi. Karena dilatih nunggu proposal.
Tapi barokahnya mereka dari pikirannya sendiri, nura yamsi bihi finnas. Teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? Masjid, bikin pendidikan. Ya, terus target kula, target saya itu kepengen tiang Islam niku punya nura yamsi bihi finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya, jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyhur, ulama terkenal. Itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Piro-piro ngidolakno wali, mboten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, saya ulang lagi, hitung-hitungan apa? Keilmuan. Kita ngitung, kalau semua orang Islam afrodul muslimin gadah semangat bikin sujud, akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI, di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran, punya kebutuhan sujud bikin masjid, padahal zaman itu belum mungkin. Secara hukum negara Amerika masih imigran gelap, lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu dimulai dari nura yamsi bihi finnas, bukan dimulai dari kebesaran. Lalu kalau nu saja nih rada susah, jadi kiai gede nih susah. Susah wow, takut saya tidak punya kecakapan lagi bina sing nura yamsi bihi napa finnas. Nggih bapak kula nu akrab sangat kalian Pak Hamid, karena Pak Hamid sepupu bahasa itu. Di antara dawuh yang diingat-ingat itu, nur aku soleh-solehku dhewe kok terus wong sering ngekeki dhuwit. Maksudnya saya soleh-solehnya sendiri untuk taqarrub ila Allah, kok orang ngasih fasilitas napa duniawi. Makanya terus beliau sakhok sekali karena itu menghilangkan hisab. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan apa? Hisab. Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat. Tapi di Indonesia itu baik. Orang soleh pun dapat fasilitas duniawi. Menjual kesolehan itu gampangnya Masya Allah. Sehingga yang nggak soleh pun pura-pura soleh. Dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas. Makanya kata Mbah Mun itu, jadi santri ikhlas di Bang Kiai. Kok sakit ya? Kowe nak dadi santri kok kiai sapa mbok cucuk, tapi nek dadi kiai koyo saingan. Karena kayak rival gitu.